Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan belajar tentang kepemimpinan pemerintahan desa. Pemerintahan dibagi berdasarkan wilayah. Salah satunya adalah pemerintahan desa. Namun, apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa dan bagaimanakah strukturnya? Nah, sebelum mengetahui tentang pemerintahan desa, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berpusat di kantor desa. Adapun kantor desa menjadi pusat pelayanan warga desa dengan berbagai macam urusan. Misalnya, pengajuan pembuatan KTP, pembuatan akte tanah, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte kematian, penyaluran program pemerintahan, kemudian tempat pelaksanaan posyandu, pendaftaran pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur pemerintahan desa, itu yang pertama ada kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian ada perangkat desa. Perangkat desa itu terdiri dari yang pertama ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini mempunyai tanggung jawab untuk membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat. Yang kedua ada kepala urusan. Kepala urusan ini berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada kepala seksi. Kepala seksi ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pada bagian kepala seksi ini terdapat dua bagian, yakni kepala dusun dan ketua rukun tetangga. Dusun merupakan gabungan dari beberapa RT, sedangkan sebuah desa memiliki beberapa dusun. Nah, kepala desa sendiri itu memiliki tugas dan wewenang. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Keempat, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kelima, membangun kehidupan masyarakat desa. Yang keenam, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang ketujuh, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasinya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Yang kedelapan, mengembangkan sumber pendapatan desa. Yang kesembilan, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 11. Memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang ke-12, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif. Yang ke-13, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas dan wewenang, kepala desa juga memiliki hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai sejumlah hak. Hak yang dimiliki kepala desa yaitu yang pertama, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Yang ketiga, menerima penghasilan tetap setiap bulanan.
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Yang kelima, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Sementara itu, kewajiban kepala desa yang harus dilakukan, yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang keempat, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Yang keenam, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketujuh, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Yang kedelapan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik. Yang kesembilan, mengelola keuangan dan aset desa. Yang ke-10, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 11, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Yang ke-12, mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Ke-13, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang ke-14, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Yang ke-19, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat desa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.